Ibu, apakah saya diperkenankan jika boleh? Kalau boleh saya turun ke sini aja Bu ya. Saya sambil supaya lebih dekat rasanya. Boleh? Tes. Sesuai dengan undangan yang saya terima, hari ini kita fokus pada wilayah yang sangat penting, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian selatan, Jasela. Tentu dengan tidak mengurangi rasa hormat dan tentunya kita berbicara Indonesia dari Aceh hingga Papua, karena juga saya lihat para anggota DPD juga hadir tidak hanya dari Jawa Tengah dan DIY, tapi dari seluruh wilayah. Yang jelas, izinkan saya pada kesempatan yang baik ini, Ibu, untuk bisa pertama memaparkan apa yang menjadi tugas besar kita semua untuk Indonesia, baru setelah itu fokus pada DIY dan Jasela. Mari kita sama-sama ikuti. Yang jelas bagi yang belum terlalu familiar, inilah peta DIY dan Jasela. Terus terang saya sendiri juga baru belajar secara khusus Jasela ini. Ternyata ada 6 kabupaten yang begitu terkenal sebetulnya karena almarhum kakek saya, Pak Sarwoedi Wibowo, itu adalah orang Purworejo. Lahir dan dimakamkannya di Purworejo. Tentu kalau DIY juga sangat akrab dengan kami sekeluarga. Bahkan Pak SBY dulu pernah jadi Danrem 072 Pamungkas di Yogyakarta. Jadi saya rasa saya sendiri sekolah 7 tahun di Magelang. Jadi paling tidak memahami dan sekaligus punya kedekatan dengan wilayah yang ada di sekitar DIY dan juga Jasela ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada 5 agenda yang akan saya bawakan. Yang pertama adalah arah pembangunan nasional kita. Kita harus memotret terlebih dahulu kemana kita akan bergerak. Kemudian urgensi dari pembangunan infrastruktur, termasuk pengembangan kewilayahan. Bukan hanya Jawa, tapi seluruh wilayah Indonesia. Kemudian kita potret secara lebih dekat potensi dan tantangan yang ada di Provinsi DIY dan juga wilayah Jasela. Dan secara langsung kita juga membahas apa saja yang bisa dijalankan terkait dengan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Dan terakhir, mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi ke depan. Elemen-elemen penting yang bisa kita lakukan bersama-sama. Saya lanjutkan. Boleh angkat tangan Bupati dan Wali Kota yang hadir di sini? Atau wakilnya? Terima kasih, tepuk tangan. Kota Jogja ada? Kulon Progo? Bantul? Sleman? Gunung Kidul? Lengkap semuanya. Yang lain nggak perlu saya absen lagi ya. Nanti kualat saya di DPD RI. By the way, saya jarang-jarang ke DPD RI, sehingga terima kasih Ibu, saya diundang secara khusus untuk bisa bertatap muka secara langsung. Wah, ada Bung Komeng di sini. Baik. Jasela mana? Ada bupatinya? Oh, oke, sorry. Dari Banyumas ada? Wah, terima kasih. Kemudian Purworejo? Purbalingga? Oke. Banjarnegara? Kebumen? Cilacap? Oke. Lengkap semua? Brebes? Oke, terima kasih. Saya harus menghafal. Dalam kapasitas sebagai ketum juga harus menghafal masalahnya. Yang jelas, Jawa Timur itu 38 kabupaten kota. Jawa Tengah 35 kabupaten kota. Jawa Barat 27 kabupaten kota. Banten 8 kabupaten kota. Dan DIY 5 kabupaten kota. Kalau Jakarta sudah pasti hafal. Karena pernah nyalon gubernur tapi gagal. Tapi kalau nggak gagal, nggak di sini mungkin Bu ya.
Tuhan Maha Besar lebih tahu yang terbaik untuk kita semuanya. Bapak Ibu adalah petarung-petarung, banyak mantan kepala daerah di sini, luar biasa. Saya ucapkan selamat, semoga amanah yang diemban hari ini juga bisa membawa keberkahan untuk kita semuanya. Senator, luar biasa, harus punya peran yang semakin kuat di Republik ini. Indonesia saat ini adalah negara yang semakin dipandang oleh negara-negara di dunia. Kita paling tidak menjadi negara terbesar di ASEAN, penduduk kita nomor 4, kita punya bonus demografi, kemudian kita anggota G20, anggota BRICS, kemudian kita juga adalah emerging market, pertumbuhan kita juga cukup signifikan dibandingkan dengan tetangga-tetangga kita, dan kita adalah middle income country. Dan ingat, kita punya sumber daya alam, potensi yang luar biasa sebagai modal penting untuk pembangunan ke depan. Nah, sedangkan kita lihat ekonomi kita secara GDP kita nomor 16. Sejak tahun 2008 kita masuk sebagai anggota G20. Tetapi permasalahannya bukan di situ. GDP per kapita kita, income per kapita kita nomor 19 di antara negara-negara di G20 dan kita masih harus mengejar ketertinggalan kita. Saat ini kita terkategori upper middle income country. 4.910 US dollar per tahun. Kita ingin mengejar ketertinggalan kita sehingga kita bisa berada di klasifikasi atau di kelompok negara-negara dengan pendapatan tinggi. Inilah kesejahteraan yang didambakan oleh kita semua dan menjadi visi utama dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan kelompok masyarakat, kita juga bisa melihat di sini bahwa proporsi yang ada sekitar 50% ini menuju kelas menengah. Sedangkan yang menjadi fokus kita adalah bagaimana, saya ulangi, bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di warna merah ini, 8,6% kelas miskin dan 24,4% kelas rentan miskin, vulnerable. Nah, mudah-mudahan semakin banyak yang masuk ke wilayah ataupun di kelompok ini. Kita lanjutkan. Ternyata ini juga berkaitan erat dengan indeks pembangunan manusia. Human Development Index kita juga masih harus bekerja keras. Ini sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat. Kita saat ini ada di sini. Nah, dengan kita mengejar pertumbuhan ekonomi sehingga lebih banyak yang bisa dibagikan ke seluruh rakyat Indonesia, maka kita berharap sektor pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan ini bisa mengangkat indeks pembangunan manusia kita semakin tinggi. Bukan hanya di ASEAN tapi juga di dunia. Pengangguran kita juga tentu perlu mendapatkan perhatian, lapangan pekerjaan harus dibuka, lapangan pekerjaan yang formal. Nah, hari ini jika dilihat secara lebih detail, ini adalah distribusi pengangguran menurut pendidikan yang ditamatkan oleh anak-anak kita, oleh generasi muda kita terutama. Dan kita harus fokus pada upaya membuka lapangan pekerjaan. Ada dua elemen. Pertama adalah job opportunity, yang kedua adalah job security. Begitu sudah mendapat pekerjaan, kita harus jaga jangan sampai banyak yang harus di PHK. Bapak Ibu sekalian, bicara pertumbuhan, baru-baru ini dirilis kuartal kedua tahun 2025 ini kita tumbuh alhamdulillah lebih baik dibandingkan kuartal pertama, yaitu 5,12%. Kita kembali kepada rumusan ekonomi secara sederhana, yaitu GDP adalah C plus I plus G plus X plus M. Tentu ini sebagai pedoman kita agar ekonomi tumbuh, kita harus memperkuat konsumsi rumah tangga kita. Kita harus memperkuat investasi kita. Kita harus memperkuat government spending, dan yang terakhir ekspor kita harus lebih positif dibandingkan nilai impor kita. Ini yang harus kita dorong dan ini ada kaitannya nanti dengan infrastruktur untuk meningkatkan sektor ekonomi real, termasuk juga konektivitas untuk mendukung ekspor kita ke luar negeri. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah esensi dari Astacita. Kalau berbicara infrastruktur, dari 8 Astacita Presiden Prabowo Subianto, kita memiliki relevansi di Astacita nomor 2, 3, 4, 5, 6, dan 8. Saya tidak akan bahas secara khusus, satu persatu, secara singkat inilah prioritas atau agenda prioritas nasional. Kita ingin tumbuh tinggi.
sering kita mendengar 8%. Bapak Ibu, ini adalah angka yang bisa dikatakan sangat ambisius, tetapi kenapa tidak? Bukankah kita bangsa besar yang harus punya mimpi yang besar juga dan kita kawal ini bersama-sama? 8%. Kemudian swasembada pangan, termasuk energi dan air bersih, ditambah tadi yang saya sampaikan di awal, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan. Ini yang selalu diglorifikasi dan didahulukan, sehingga kalau melihat postur anggaran 2025 dengan efisiensi dan lain sebagainya, maka kita bisa mengambil kesimpulan memang ini yang sedang kita kejar, swasembada pangan dan energi, termasuk industri dan hilirisasi yang berkelanjutan, dan peningkatan alokasi untuk pendidikan dan kesehatan. Mari kita masuk sekarang ke agenda kedua, urgensi pembangunan infrastruktur. Saya tentu tidak ingin menggarami air laut, saya tidak ingin mengajari siapapun di sini karena Bapak Ibu yang lebih tahu daerah masing-masing. Bapak Ibu yang ada di lapangan, termasuk khususnya para kepala daerah. Saya hanya ingin berdiskusi di sini sambil mengkonfirmasi apakah benar yang menjadi atensi sekaligus concern dari Bapak Ibu sekalian sesuai dengan yang dibaca di tingkat pusat. Infrastruktur ini meliputi semua aspek. Bisa dikatakan apa yang kita gunakan, kita lihat, di sekitar kita ini ada kaitan dengan infrastruktur. Betul Bapak Ibu sekalian? Jadi kalau ada yang mengatakan kok sekarang infrastruktur tidak di depan, infrastruktur kok tidak menjadi yang utama, menurut saya tidak penuh membacanya. Justru tadi, agenda prioritas yang sudah saya sampaikan di awal, itu semua membutuhkan dukungan infrastruktur. Jadi, infrastruktur tidak pernah dibangun hanya untuk membangun infrastruktur. Tetapi, untuk apa? Infrastruktur untuk mendukung apa? So what? Impact-nya apa? Dampaknya apa? Bukan yang mercusuar saja, jadi kita mengubah paradigma dari membangun lebih banyak menjadi membangun lebih baik, lebih berdampak, lebih tepat sasaran. Karena fiskal kita terbatas, selalu ada keterbatasan fiskal. Kalau bicara kebutuhan infrastruktur tidak ada habisnya. Kita datang ke daerah, pasti semua berharap ada pembangunan, ada perbaikan. Dan itu wajar. Dan itu juga yang menjadi janji kampanye para kepala daerah. Saya paham sekali. Dan tentunya kita harus sama-sama menyampaikan ataupun kita harus sama-sama membangun sinergi yang baik sehingga visi di tingkat pusat itu juga satu jalan dengan yang ada di provinsi maupun kabupaten kota. Bapak Ibu sekalian, saya izin sekaligus memperkenalkan apa itu Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Kemenko Infra sebelumnya tidak ada dalam nomenklatur kabinet-kabinet terdahulu. Ini baru berdiri. Kalau dulu ada namanya Kemenko Bidang Maritim dan Investasi, sekarang tidak ada lagi, sekarang namanya Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Disinilah orkestrasi pembangunan infrastruktur itu dilakukan. Itu mengapa ada 5 kementerian teknis yang ada di bawah koordinasi kami. Yang pertama Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN. Dulu saya 8 bulan di sana, singkat, tapi paling tidak sudah memahami bahwa masalah tanah itu kompleks sekali. Saya pernah datang juga, kalau tidak salah komite 1 ya, waktu itu Ibu Silviana Murni, juga berkonsultasi ketika itu Ibu, dan jelas banyak sekali aspirasi terkait lahan, terkait tata ruang. Bahkan ada yang menjadi korban dari mafia tanah. Jadi kalau Bapak Ibu tahu ada konstituennya yang menjadi korban dari mafia tanah, tolong jangan segan-segan dilaporkan, disampaikan agar bisa ditindaklanjuti. Ada satgasnya. Nah, yang kedua, bicara tata ruang pasti tidak terlepas dari overlapping. Kepentingan menjaga sawah untuk tetap punya produktivitas pertanian. Di sisi lain kita perlu lahan untuk membangun kompleks perumahan, untuk industri, untuk pariwisata, untuk konektivitas, untuk UMKM. Jadi harus diatur dengan baik. Nah, kemudian yang kedua adalah Kementerian Pekerjaan Umum, dari mulai jalan, jembatan, bendungan, irigasi, sekolah, rumah sakit, pasar, semua dikerjakan oleh PU.
Yang ketiga, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dulu jadi satu, sekarang dipisah. Ini khusus fokus pada membangun dan memperbaiki rumah-rumah rakyat khususnya, baik di kota maupun di desa. Baik rumah vertikal maupun rumah yang tapak. Dan yang keempat adalah Kementerian Perhubungan, berbicara konektivitas, transportasi multimoda, di darat, di laut, udara, termasuk di jalur-jalur kereta api. Kita ingin mengurangi biaya logistik, terutama ke Indonesia bagian timur. Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas, ini kan Wakil Ketua DPD, tadi beliau menyampaikan Jawa, tapi juga Bali, Nusa Tenggara. Jadi ini juga yang perlu mendapatkan atensi Ibu, karena memang untuk menjangkau wilayah Indonesia Timur ini masih perlu mendapatkan support, terutama maritime logistics-nya, agar lebih murah pembangunan di wilayah timur Indonesia. Dan yang terakhir, last but not least, adalah Kementerian Transmigrasi. Paradigma transmigrasi tentu tidak sama seperti Orde Baru. Kita tidak lagi memindahkan masyarakat miskin di Jawa ke luar Jawa, dan sebaliknya kita ingin melakukan revitalisasi kawasan-kawasan transmigrasi yang saat ini belum terlalu optimal. Kita ingin menjadikan mereka sebagai sentra pertumbuhan ekonomi baru di kawasan, apakah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan pada akhirnya mereka semakin sejahtera. Itu Bapak Ibu sekalian, 5 kementerian teknis yang kami koordinasikan hari-hari. Bahkan setelah ini saya akan memimpin rapat koordinasi menghadirkan 5 kementerian tersebut untuk mempersiapkan evaluasi, termasuk juga rencana besar ke depan yang melibatkan semua stakeholders yang ada. Nah, ada 4 hal yang ingin saya potret secara khusus sebelum saya masuk ke DIY dan Jasela. Infrastruktur itu sekali lagi ditujukan pertama untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan air. Ini adalah prioritas kita hari ini. Jadi kalau dilihat mengapa bendungan itu harus benar-benar optimal, karena bendungan itu punya multifungsi. Bisa menjadi suplai air baku, bisa mengendalikan banjir, bisa menjadi pembangkit listrik energi baru terbarukan, apakah itu air, apakah menggunakan solar panel seperti di Cirata. Ada orang Jawa Barat di sini? Tergelar solar panel yang sekali lagi itu menjadi energi yang baru dan terbarukan, lebih bersih, termasuk juga bisa untuk pariwisata, bisa untuk sports, water sports. Nah, di samping itu, kita juga fokus pada memperbaiki saluran-saluran irigasi, baik irigasi primer, sekunder, tersier, agar petani kita lebih memiliki produktivitas. Indeks pertanaman bisa meningkat 2-3 kali lipat jika irigasinya baik. Selain itu, tentunya energi. Energi yang kita harapkan juga semakin bersih dan Indonesia punya kemandirian. Inilah yang menjadi visi besar 5-10 tahun ke depan. Yang kedua, infrastruktur untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tadi kembali, SDM kita perlu pendidikan. Jadi sekolah-sekolah termasuk sekolah rakyat sedang kita galakkan. Lalu rumah sakit. Kemudian pasar juga harus semakin baik kondisinya. Semakin bersih. Lalu fasilitas olahraga. Jadi kalau kita bermimpi timnas kita masuk Piala Dunia, atlet-atlet kita semakin berprestasi di Olimpiade, di Asian Games, di SEA Games, maka kita juga harus fokus pada membangun fasilitas olahraga yang berkelas dunia. Paling tidak yang layak bagi anak-anak kita. Yang ketiga adalah infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kembali bahwa konektivitas itu menjadi tulang punggung, backbone dari transformasi ekonomi. Tidak mungkin kita bisa semakin efisien, Pak Presiden mengatakan ICOR kita terlalu tinggi. Incremental Capital Output Ratio kita terlalu tinggi dibandingkan dengan misalnya Singapura. Artinya, kita tidak lebih efisien. Padahal, dalam dunia yang semakin kompetitif, kita harus punya daya saing. Dan di antara daya saing itu adalah apakah kita punya ICOR yang lebih rendah, artinya lebih efisien. Konektivitas menjadi tulang punggung di sini. Kalau semakin baik jalan-jalan kita, semakin lancar mobilitas manusia, barang, dan jasa, dari Sumatera sampai ke Papua misalnya, termasuk di Jawa sendiri, ini akan meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan juga akan terbuka sektor-sektor
pertumbuhan baru yang selama ini mungkin belum optimal. Dan yang terakhir, nomor 4, adalah infrastruktur untuk mendukung ketahanan lingkungan. Bapak Ibu, kita semua meyakini bahwa dampak dari pemanasan global dan krisis iklim ini semakin terasa. Betul Bapak Ibu ya? Ada yang tidak merasakan itu? Atau ada daerah yang tidak terdampak? Saya rasa kita semua punya pengalaman tersendiri bahwa dampak ini real. Dan kalau tidak dimitigasi dari sekarang, makin buruk. Kita bicara sampah misalnya, polusi. Sampah harus kita kurangi. Bagus-bagus dengan teknologi yang tepat, konversi sampah menjadi energi. Polusi udara akibat kendaraan, termasuk industri, ini harus kita kurangi. Emisi CO2, dekarbonisasi untuk menuju net zero emission, ini menjadi agenda besar kita, bukan hanya Indonesia tapi juga dunia. Lalu infrastruktur yang lebih berdaya tahan. Kita berada di Rings of Fire, DIY saya tahu juga cukup sering mendapatkan bencana, ya, menghadapi bencana, apakah dari gunung meletus, apakah gempa, ini semua membutuhkan infrastruktur yang semakin kuat dengan teknologi yang juga lebih punya daya tahan. Termasuk kita harus melindungi warga kita, masyarakat kita puluhan juta yang berada di pesisir pantai. Di Pantura jelas, tapi juga di pantai selatan. Kita harus lindungi jangan sampai mereka menjadi korban banjir. Dan ini membutuhkan infrastruktur. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk fokus pada DIY dan Jasela. Potensi dan tantangannya. Sekali lagi saya tidak ingin merasa lebih tahu, tapi ini adalah bagian dari apa yang kami miliki datanya, termasuk juga statistik yang kami himpun. Yang jelas pertumbuhan ekonomi provinsi Pulau Jawa di Pulau Jawa ini bisa dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi DIY itu tertinggi di Jawa. Year on year. 5,49%. Betul Pak Gubernur? 5,49%. Memang size-nya tidak lebih besar dibandingkan tetangga-tetangganya. Tetapi sebetulnya pertumbuhan ekonominya paling tinggi. Sedangkan Jawa Tengah 5,24%. Ini terbesar keempat. Ya. Dan Jawa Tengah 5,24%. Ini terbesar keempat. Ya. Jadi saya ingin memotret ini terlebih dahulu sehingga kita bisa membayangkan apa yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan apa yang sudah baik dan meningkatkan apa yang belum baik. Sektor penyumbang pertumbuhan ekonomi, baik DIY maupun Jawa Tengah, ini berdasarkan lapangan usaha. Bisa dilihat di atas ini, mungkin tidak terlalu jelas, tetapi ini adalah sektor-sektor yang perlu kita perhatikan. Ternyata 9,38% itu dari sektor konstruksi untuk DIY. Bapak Ibu sekalian, konstruksi satu rumah itu melibatkan 180 jenis industri yang berbeda. Setuju ya? Bikin rumah kita butuh apa? Semen, pasir, batu, bata, besi, genteng, cat, paku, banyak sekali. Jadi kalau kita punya anggaran yang cukup untuk membangun infrastruktur, mulai dari rumah maupun infrastruktur lain yang lebih kompleks, sudah pasti akan menggerakkan ekonomi, industri, UMKM. Sudah pasti. Jadi tidak salah kalau di banyak negara infrastruktur itu juga menjadi kontributor dalam pertumbuhan ekonomi mereka. Nah, sedangkan di Jawa Tengah ini di atas ini ada tentunya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ini juga penting. Apakah sektor ini apakah membutuhkan infrastruktur Bapak Ibu sekalian? Betul. Jadi tentu relevan untuk bisa kita diskusikan bersama. Nah, kemudian ini juga fakta yang kita sudah mengetahui, tapi mungkin juga ada yang belum mengetahui bahwa DIY ini sebagai sentra kawasan pendidikan. Ini yang kemudian menjelaskan mengapa DIY memiliki indeks pembangunan manusia yang terbaik kedua setelah DKI Jakarta. Artinya di sana banyak kampus, terutama di Sleman ya. Paling banyak kampus itu. Dan kemudian pendidikannya juga lebih
di atas rata-rata dibandingkan daerah-daerah lain, sehingga sekali lagi ini menyumbang berkontribusi pada indeks pembangunan manusia. Nah, ya. Waduh. Kemudian potensi pariwisata. Nah, potensi pariwisata ini juga sangat menjanjikan. Kita semua pernah liburan ke DIY dan juga ke wilayah Jasela. Siapa yang suka liburan di DIY? Semua ya? Favorit? Iya, karena ada soul, ada apa ya, berbeda gitu setiap datang ke DIY. Ya, jadi saya rasa ini perlu terus dikembangkan, dan sekali lagi bicara tourism, bicara pariwisata ini membutuhkan infrastruktur, membutuhkan konektivitas. Jangankan untuk menarik wisatawan mancanegara, untuk memobilisasi, menarik wisatawan sekitar DIY dan Jawa Tengah ini juga perlu kenyamanan bagi para wisatawan. Jadi perlu kita perkuat di sini. Nah, saya lanjutkan. Sekarang kita fokus, tadi baru bicara apa saja yang menjadi peluang dan tantangan. Mari kita sekarang fokus pada infrastruktur. Bapak Ibu sekalian, di slide ini adalah fokus pertama kita, jaringan irigasi untuk swasembada pangan. Tadi Ibu Wakil Ketua menyampaikan kita juga harus fokus pada upaya swasembada pangan, termasuk Pak Moderator tadi. Karena punya banyak potensinya. Ini Jawa Tengah itu 29.000 hektar, ya, sedangkan di Yogyakarta memang lebih kecil, ukurannya 1.500-an hektar, dan ada 107 titik yang sudah terverifikasi untuk pembangunan atau perbaikan jaringan irigasi. Jadi saking ini menjadi fokus, dilahirkan sebuah Inpres nomor 2 tahun 2025 untuk pembangunan jaringan irigasi dengan dialokasikan anggaran sebesar kurang lebih 205 miliar rupiah untuk wilayah Jawa Tengah dan DIY ini. Ini yang tengah kita lakukan, terutama mayoritas adalah 62% ini pembangunan jaringan air tanah. Saya lanjutkan. Sekarang ada Inpres yang lain lagi, yaitu Inpres tentang jalan daerah. Ini khususnya untuk melanjutkan pembangunan jalan. Ya, usulan jalan dan juga usulan jembatan. Bisa dilihat di slide ini. 66,1 km panjang jalan dengan anggaran 498 miliar, sedangkan untuk jembatan itu 46 miliar, saya ulangi 46 meter dengan anggaran 15 miliar rupiah. Nah, ini bisa dilihat, Bapak Ibu Bupati, bisa dilihat inilah beberapa yang menjadi prioritas. Ada Kabupaten Gunung Kidul 15,2 km dan seterusnya sampai dengan Kota Yogyakarta. Sedangkan jembatan yang warna kuning memang hanya ada di Kabupaten Kulon Progo. Lanjut? Baik, saya lanjutkan. Kemudian ini untuk Jawa Tengah. Mana tadi Bapak Ibu Bupati Jawa Tengah? Yang khususnya di wilayah Jasela ya, bisa lihat di diagram ini kurang lebih proporsinya antar kabupaten, dari mulai Cilacap, kemudian Banyumas, Purbalingga, Wonosobo, betul ya, kemudian Kebumen, Purworejo, dan Banjarnegara. Ini kira-kira alokasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekarang konektivitas jalan tol. Tadi Pak Moderator juga mengingatkan ya untuk jalan tol. By the way, Bapak Ibu sekalian, mengapa saya sampaikan ini? Karena semalam saya bertanya, kira-kira aspirasinya apa saja. Jadi jangan sampai kita sama sekali tidak memotret itu, dan telah dihimpun kurang lebih ada 8 usulan atau 8 aspirasi yang diangkat dalam acara rakor dan konferensi hari ini, utamanya terkait dengan Yogyakarta, saya ulangi DIY dan Jasela. Nah, sedangkan bicara pembangunan konektivitas jalan tol Solo, Yogyakarta, dan New Yogyakarta International Airport NYIA di Kulon Progo ini bisa dilihat di peta ini ya. Kemudian memang ini tahapan-tahapannya, fase-fasenya masih terus dikerjakan. Belum ada seksi yang sudah
tuntas secara keseluruhan, tapi juga ada beberapa yang masih kita kawal 2025, 2026, bahkan 2027. Dan terakhir seksi 3 ini, paket 3, harapannya nanti di kuartal kedua tahun 2027. Ini bisa operasional. Jadi nanti Bapak Ibu, saya juga sekali lagi memberikan disclaimer di sini ya, bahwa kami Kemenko Infrastruktur bukanlah kementerian teknis. Jadi tentu ini domainnya lebih pada kementerian teknis. Tapi karena saya malah mendengarkan dan menghimpun aspirasi, bolehlah saya sampaikan setelah saya juga bertanya ke kementerian teknis. Nah, tapi Kemenko Infra punya kekuatan untuk memberikan dorongan, mengorkestrasi tadi, sekaligus juga melakukan evaluasi. Jadi kami juga punya kewenangan itu agar semua bekerja dengan efektif dan tepat sasaran. Jadi tentu kalau kemudian kami diminta untuk menyampaikan secara lebih detail lagi, itu sudah masuk ke wilayah otoritas dari Kementerian Teknis. Nah kemudian untuk Yogyakarta dan Bawen, ini juga sama, sudah ada perencanaan dan juga sedang dikawal terus pengerjaan jalan tol ini, termasuk, ini lewat Borobudur ya? Magelang ya? Temanggung kalau tidak salah. Ya. Nah, sekarang saya tadi bicara pertama adalah irigasi, kedua jalan, sekarang pengaman pesisir. Jadi Presiden Prabowo Subianto juga sangat concern tentang perlindungan bagi masyarakat yang rentan terhadap dampak bencana, termasuk banjir. Jadi pengamanan pesisir ini juga dilakukan di sejumlah lokasi dan bisa dilihat di slide di depan ini. Saya lanjutkan. Sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat di DIY itu ada 3 sekolah rakyat yang sudah beroperasi adalah di Sleman, kemudian di Bantul, betul Bapak Ibu? Ada SMA Sekolah Rakyat 20, SMA Sekolah Rakyat 19, dan yang masih on progress adalah di Kulon Progo. Betul Pak ya? Iya. Berapa persen kira-kira? Baru mau akan. Oke, kita kawal supaya lebih cepat ya Pak Deputi ya, nanti untuk sekolah rakyat yang ada di Kulon Progo. Sedangkan untuk di wilayah Jasela, mana Jasela tadi, ada 3 yang sudah ataupun yang saat ini yang pertama on progress di Wonosobo. Betul ada di Wonosobo? Ada yang datang? Kemudian yang on progress lainnya itu 94 sekian persen di Banjarnegara. Dan yang telah beroperasi itu di Banyumas. Ada Banyumas ini? Betul Pak? Oh iya ya, betul. Nanti betul. Sementara ini namanya menggunakan dari dari Kementerian Sosial, betul. Sentranya. Nanti 2 kelas ya. Baru 2 rombel ya, rombong belajar ya, 1 kelas 25 orang. Tapi setelah ini kita harus mencari lokasi baru untuk pembangunan. Sudah disiapkan? Oke. Tinggal eksekusi. Kita kawal eksekusinya. Ya. Sekarang perumahan. Yang di DIY dulu. Bisa dilihat Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa lokasi, ini Kulon Progo 173 unit. BSPS itu adalah bantuan stimulan perumahan swadaya. Jadi bantuan untuk renovasi. Nah, Kulon Progo di sini, kemudian ada lagi di Gunung Kidul 279 unit. Kalau rusun, rumah susun ini pembangunan baru ya, baru benar ya, Pak? Untuk ASN Kajati ya. Kemudian ada beberapa yang sifatnya PSU. Ini adalah prasarana dan sarana umum ya, utilitas umum. Jadi ini juga yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan untuk di Jawa Tengah Selatan ada totalnya itu alokasi BSPS-nya itu 2.500-an unit. Bisa dilihat Bapak Ibu sekalian, silakan nanti ini bisa kita kasih ya kepada Bapak Ibu ya bahannya supaya nanti bisa diikuti perkembangan dan juga prosesnya. Jadi kurang lebih ini yang bisa dipotret terkait dengan perumahan di wilayah Jasela. Nah terakhir terkait dengan transmigrasi walaupun kecil tapi saya harus juga sampaikan ada beberapa kepala keluarga yang telah
ditransmigrasikan ke sejumlah kawasan, terutama ke Sulteng, Sulbar, Sulsel, dan Maluku Utara, termasuk yang dari DIY itu ke Sulteng dan Sulbar. Ini beberapa keluarga dalam program yang namanya Transmigrasi Karya Nusantara. Tujuannya adalah untuk menjadi ya pionir sekaligus juga berkolaborasi dengan masyarakat lokal untuk membuka sentra-sentra ekonomi baru. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait dengan infrastruktur strategis di DIY dan Jateng, ini tadi yang disampaikan juga jalan tol Cilacap ke Jogja ya. Ini memang perencanaannya itu di pemerintahan sebelumnya. Jadi kami sedang terus mempelajari, mencari titik tengah dan sekaligus menghitung karena memang pemerintahan baru selalu memiliki prioritas yang juga harus kita penuhi terlebih dahulu. Tetapi ini masih dalam pembahasan dan tentunya status saat ini akan dilakukan review dokumen, ya, kemudian juga dipastikan segala sesuatunya apakah sudah comply. Jadi ini sudah direncanakan sejak 2021-2022. Jadi total panjangnya 121 km, kemudian estimasi biayanya ini besar 48,7 triliun. Tapi ini terus akan dikawal ya oleh Kementerian PU termasuk dengan komunikasi dengan pemerintah daerah. Jalan tol Pejagan Cilacap. Mana orang Cilacap ini? Apa? Brebes ya. Dari Brebes ke Cilacap ini, mana Brebes tadi ya? Brebes ke Cilacap 95 km, betul ya? Estimasinya 28, memang ini masih agak panjang, 2029 sampai dengan 2035. Tetapi ini juga sempat dibahas pada saat International Conference on Infrastructure. Jadi Bapak Ibu sekalian, semangat hari ini adalah infrastruktur tidak harus selalu membebani APBN, APBD, tetapi lebih banyak kita dorong kerjasama pemerintah dan badan usaha. KPBU, Public Private Partnership. Tentu yang win-win, yang saling menguntungkan. Nah, disinilah kita harus kreatif. Jadi para kepala daerah, mari bareng-bareng kita mencari investor. Tugas kita bukan hanya mengelola birokrasi, tapi mencari investasi. Jadi menurut saya, kerjasama yang baik antara pusat dan daerah ini penting sekali, termasuk dalam mencari financingnya, investasi untuk pembangunan infrastruktur. Karena kalau hanya berharap dari APBN, APBD rasanya sangat terbatas. Dan masih ada prioritas lain yang didahulukan, dan kita harus paham itu. Nah, jalan lintas selatan, Cilacap Jogja, ini juga tentunya akan terus dilakukan preservasi atau perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan. Ini memang secara umum sebetulnya 95-96% kondisinya baik. Nah, tinggal beberapa titik yang mungkin rusak-rusak harus dilakukan perbaikan secara rutin. Nah, mumpung saya juga bisa bicara masalah jalan ya Bapak Ibu sekalian, ini terkait odol. Odol, bukan pasta gigi. Kendaraan over dimension, overload. Lebih dimensinya dan lebih berat dari kapasitasnya. Apakah ini sesuatu yang berbahaya Bapak Ibu? Karena banyak kecelakaan. Satu nyawa terlalu banyak. Bukan hanya pengemudi yang sering menjadi korban, tapi juga ada satu keluarga habis di tengah jalan kehantam oleh truk-truk odol tadi. Jadi harus ditertibkan. Paham bahwa ada konsekuensi ekonomi, tapi sudah kita hitung. Sebetulnya sangat minimal. Dan kita pastikan justru kalau kita tertibkan odol, kita bisa pertama menyelamatkan jiwa manusia. Yang kedua, setiap tahun pemerintah negara itu mengeluarkan kurang lebih 41 triliun rupiah untuk perbaikan jalan. Rusak, bolong, jebol gara-gara odol, jembatan hancur. Jadi ini bukan hanya masalah yang biasa-biasa saja. Sudah belasan tahun kita berupaya belum sukses. Mohon doa dan dukungan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kali ini kita bisa menertibkan odol. Agar ekonomi kita juga lebih baik. Dan yang paling penting sekali lagi, nyawa manusia tidak menjadi korban sia-sia. Nah, sekarang bicara rel kereta. Reaktivasi. Ini juga saya terima aspirasi dari DPD.
reaktivasi jalur kereta api Purwokerto-Wonosobo. Sekarang kondisinya seperti apa? Nah, ini kita berharap dengan mengintegrasikan jalur kereta api existing, termasuk juga antar kota tadi, dan tentunya dengan skema KPBU, sekali lagi pemerintah dan badan usaha dengan swasta, kita bisa meningkatkan mobilitas. Kita meningkatkan lebih efisien, lebih murah mobilitas barang, terutama termasuk juga manusia. Jadi ini yang kita sedang hitung lagi dan mudah-mudahan semangat mereaktivasi rel-rel kereta, tentu bukan hanya Purwokerto Wonosobo tapi juga di berbagai kawasan lainnya, ini juga menjadi salah satu agenda yang akan kami kawal. Begitu Ibu. Nah, ini tadi bicara Tanjung Intan, Pak Moderator ya tadi ya, Pak Abdul Holik. Pelabuhan Tanjung Intan ini sudah masuk rencana induk pelabuhan, Pelindo 3. Nah, kami sedang coba telusuri lagi Pak Deputi Odo, nanti coba cek lagi sampai sejauh mana progres saat ini. Tapi sudah kami mendapatkan atensi ini, artinya adalah ini memang sangat dinantikan ya Bapak ya, untuk masyarakat, bukan hanya masyarakat di Cilacap, tapi juga sebagai penopang industri kawasan Jasela. Jadi kalau ini bisa dihadirkan dan dalam kondisi yang juga ideal begitu, mudah-mudahan akan menjadi solusi yang lebih baik lagi untuk ekonomi di wilayah Jasela. Nah, terakhir terkait dengan jalur pariwisata. Kita sepakat pariwisata adalah sumber ekonomi kita. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, apakah kira-kira sudah optimal potensi pariwisata dikembangkan di Jasela? Belum. Salah satunya karena infrastruktur, konektivitas. Sama-sama kita kawal Bapak Ibu sekalian, semua punya argumentasi serupa, terutama wilayah selatan yang selalu merasa tertinggal dibandingkan saudara-saudaranya di utara. Memang pembangunan itu nomor satu efisiensi, untung, rugi. Tapi juga ada aspek pemerataan dan keadilan. Jadi tidak boleh kita hanya wilayah tertentu saja, tetapi wilayah lain tertinggal. Ini yang sedang kita juga kawal bersama-sama agar Kemenko Infrastruktur ini sekali lagi tidak hanya menghadirkan pembangunan yang lebih terintegrasi dan lebih efisien, tetapi juga lebih merata dan berkeadilan untuk masyarakat dimanapun, termasuk Jasela. Akhirnya, saya ingin mengajak kita semua untuk memperkokoh sinergi dan kolaborasi ke depan. Ada 7 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah, ini klasik, tentunya mari kita sinkronkan antara Astacita, Presiden Prabowo Subianto dengan visi misi para gubernur, para bupati, dan wali kota. Seringkali ini mudah diucapkan tapi tidak mudah. Karena masing-masing punya konstituen. Masing-masing mungkin berpikir setelah ini saya harus menghadapi election berikutnya. Ini wajar-wajar saja tetapi harus inline dengan kebijakan umum di tingkat pusat dan nasional. Yang kedua, pusat dan daerah bisa semakin kuat dengan jembatan DPD RI. Tepuk tangan untuk DPD RI. Forum-forum semacam ini menurut saya bukan hanya baik tetapi juga penting. Dan mudah-mudahan ini bisa menjembatani tadi aspirasi atas bawah, termasuk juga aspirasi lateral. Karena seringkali Kabupaten A dengan Kabupaten B itu sama-sama berjuang tetapi work in silo, sendiri-sendiri, ego. Yang penting saya duluan. Padahal kalau sama-sama sharing burden, sharing financing, mungkin jadi barangnya dan bagus. Dan kenapa tidak dipakai oleh banyak kabupaten, banyak masyarakat? Everyone's happy. Kenapa tidak? Paham? Ada urusan politik. Ini kan partainya beda. Gitu. Tapi ya biasalah, namanya politik selalu ada dinamika. Tetapi mudah-mudahan pada titik tertentu kita bisa bareng-bareng. Justru ada kontribusi yang bisa lebih tinggi lagi. Yang ketiga, mari tingkatkan efektivitas dan transparansi di tengah-tengah efisiensi anggaran. Ini sudah sering kita dengarkan. Yang keempat, integrasikan pembangunan infrastruktur dengan rencana tata ruang wilayah nasional, RT RW nasional,
dan juga yang namanya RDTR, Rencana Detail Tata Ruang. RDTR itu Bapak Ibu sekalian penting bagi para kepala daerah, bagi stakeholders termasuk para perencana pembangunan, investor untuk mengetahui wilayah kita ini dipergunakan untuk apa, boleh untuk apa. Di mana tempat untuk industri, di mana untuk perumahan, di mana untuk UMKM misalnya. Nah ini penting sekali, kita butuh peta skala besar. Saya sudah menyampaikan concern ini kepada Kepala BIG, Badan Informasi Geospasial, agar terus memproduksi peta-peta skala besar untuk menjadi bahan pembuatan RDTR. Yang kelima, mari prioritaskan pembangunan irigasi dan jalan daerah, kembali untuk swasembada pangan, energi dan air. Yang keenam, kita lanjutkan pembangunan konektivitas untuk mengembangkan ekonomi daerah, khususnya sektor pariwisata. Dan yang ketujuh, mari kawal program pembangunan termasuk renovasi perumahan rakyat, infrastruktur pendidikan, dan kesehatan. Jadi 7 ini adalah area atau ruang kerjasama kita, ruang sinergi dan kolaborasi. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita bisa lebih sering bertemu dan bisa menghadirkan solusi yang konkret yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga DPD RI semakin sukses. Bapak Ibu juga dapat terus menyuarakan aspirasi para konstituen daerah masing-masing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.